Halo YouTube, selamat sore. Di depan Anda ini goal. So, ini coret-coretan kita yang dulu banget itu masih ada. Goal rebound kemarin di sini. Why di sini? Ini gerakan yang interesting. Dari atas dipukul ke bawah. Why? Kenapa turun? Ada apa di sini? Kita lihat ke kiri. Selamat sejahtera Pak Daud. Saya ingin bertanya, kalau Pak Daud pribadi pakai SND untuk reversal atau follow trend, dan bagaimana cara memakai SND untuk follow the trend dan reversal? Thank you. Oke, good question. Good. D supply di price action tuh support resisten dan supply demand tuh. Nah, konsepnya kan kayak benteng-benteng gitu loh, kayak benteng-benteng gitu. Nah, benteng-benteng itu apa saja? Tahanan-tahanan itu supply demand dan SR. Oke. So, konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah jika harga naik, benteng-benteng merah-merah ini akan menahan harga untuk naik. Kenapa di sini? Di benteng-benteng ini ada para seller, orang yang ingin jual gitu. Kenapa di sini ada orang yang ingin jual? Karena di sini ada SR, ada support resisten. Support resisten harga-harga yang berbalik gitu. Apa itu support resisten? Oke, Anda bisa belajar. Sudah saya buka videonya nih di kanan atas bagi Anda yang belum. Dan apa itu supply demand? Supply demand itu adalah equilibrium. Sudah saya bahas juga nih di video kanan atas, cemplung supply demand. Oke. Jika Anda sudah paham itu, oke, lanjut. Nah, benteng-benteng ini adalah tahanan harga. Ketika harga menghantam ini, dia akan membuat sebuah reaksi. Entah itu tembus. Jika tertembus, kemungkinan besar dia akan retrace. Oke. Nah, ketika retrace ini, ketika di sini sudah break, benteng 1, contoh ini 2, ini 3. Benteng 1 berarti sudah hancur ketika di break sini ya. So, ketika benteng 1 di break, itu berarti di sini sudah hancur. Benar? Ketika ini hancur berarti target berikutnya, target buyer adalah di sini. Benteng nomor 2. Di sini adalah area kosong, berarti area kosong. Awas, jika ada area kosong seperti ini, harga akan mudah nembus itu. Nah, kalau ada area kosong, ini adalah kesempatan kita entry. Biasanya di sini harga akan bablas gitu. Nah, so kembali ke cerita tadi, di sini kan retrace. Biasanya di sini ada area zona supply demand di sini. Di sini. Bam, kayak gini. Kok putih ya. Oke, kayak gini. Dan dia akan langsung. Nah, kalau di chart ini biasa
Ini adalah tren reversal kalau di chart. Ini seperti tren reversal. Nah, tren reversal itu konsepnya kan ada banyak ya, tren reversal. Ini Paint ini nggak inovasi ini, engineer-nya ini tool-toolnya konyol. Wah, kalau jadi pegawai saya itu wis tak gebuk ya yo iki nyapa programmer Paint dedel ya. Oke. Konsep tren seperti ini. Seperti itu. Konsep tren kan kayak gini ya. Ada bukit, lembah, diikuti bukit yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya, seperti ini. Ini berarti tren naik. Nah, tren reversal itu ketika kayak gini di break. Nah, oke, fenomena ini biasa disebut head and shoulder, whatever, HNS, shoulder, head and shoulder, oke, whatever itu. Nah, so ini konsep umum ya, ini teori umum. Tuh bisa kayak gini. Ini tren reversal. Ada juga yang tren reversalnya double top kayak gini. Ada juga yang kayak gini. Nah, supply demand itu enggak hanya terpaku oleh pola ya. Price action supply demand itu enggak hanya terpaku pada pola. Karena pola-pola ini sebenarnya struktur dasarnya itu gerakan-gerakan harga yang secara tidak sengaja itu akan terpola kayak gini. Ya. Hanyalah gerakan-gerakan harga yang secara tidak sadar akan terpola seperti ini. Dan terpola seperti ini. Nah, kita nggak terpaku pada pola karena pola hanyalah gambaran luar. Kita ingin paham apa yang harga lakukan. Tuh. Contoh di sini. Kayak gini. Sebenarnya di sini ada yang Anda katakan sebagai head and shoulder tadi. Cuman bentuknya nggak kayak head and shoulder. Nih. Satu itu adalah bahu kiri. Bahu kirinya yang ini. Nah, di sini. Cuman kan tidak berbentuk seperti coba kalau Anda lihat. Tamsem H1 gitu. Kalau Anda lihat sebagai pola di sini kan nggak mirip sama sekali kayak pola HNS yang populer itu kan. Tuh di sini. Kenapa? Ya seperti itu tadi. Oke. Nih kalau supply demand kita punya drop kecil, ini base kecil membentuk base dan dia drop lagi membentuk base lagi dan dia launching dari sini, launching dari bawah ke atas, ngebreak ini. So kalau break dia buat zona baru kayak gini. Inilah bahu kanannya ini. Dia membentuk base dan dia retrace. Di sini base kuat, terbukti 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia masih reject
Ingat di sini benteng, reject. Di sini ada SR, di break. Ingat SR break berarti resisten kuat. Dari sini di kiri tadi ada zona tersembunyi, mukul gold, drop sampai bawah berarti di sini sudah hancur. Gold retrace. Nah, kemungkinan dia akan drop ke bawah, tapi cuman ancang-ancang dulu. Dia akan ngambil pasukan dari atas dulu sellernya. Nah, zona ini ada zona-zona yang tidak bisa kita tebak. Price action itu bukan berarti membaca semuanya. Ada zona-zona yang tidak bisa kita tebak. Zona yang mustahil kita tebak itu ada di sini. Zona ini adalah zona kosong. Zona ini adalah zona kosong. Kita tidak tahu harga akan mau gimana, terserah dia. Yang penting kita hanya masuk market entry di area-area yang menurut kita kuat. In here. Entah dia ngapain aja di sini, terserah dia. Yang penting kita masuk di sini. Tuh. Fenomenanya kalau diceritakan nggak ada habisnya. Oke, trend reversal. Untuk trend follow dan trend reversal. Oke, dongeng lagi. Ketika di break retrace, tuh kasih warna. Nah, ini fenomenanya seperti ini. Nih, di break kayak gitu, di break kayak gitu. So, trend reversal adalah trend reversal ketika hijau ini di break. Ketika hijau ini di break, itu sudah kemungkinan trend reversal. Nah, selanjutnya bagaimana? Di price action ini sudah kemungkinan berbalik. Ketika dia retrace, kita masuk di area kepala, di sini. Tuh konsepnya seperti itu. Untuk TP, nah karena secara teori tren ini kan belum trend reversal, masih sideways kayak gini. So kita kemungkinan di sini kan sudah zona kosong ya. Di sini sudah zona kosong. Kemungkinan TP-nya yang realistis, kita lihat di sini ada apa aja. Di bawahnya sini ada apa aja. Sebelum ke sini kita lihat di sini ada apa aja. Di gold kita lihat ini di kirinya ada SR. So jadi di sini kemungkinan TP-nya. Di sini entry-nya. Ya wes iku. Tuh kalau untuk tren reversal. But ada juga andai yang katakan tadi apa? Trend following konsepnya. Ketika high itu di break, dan dia retrace seperti ini. Ini yang mau kita gunakan untuk entry. Ini seperti di sini di gold juga terjadi. We have this di break retrace lanjut. So it was a good place. Ya toh? Harga di sini balik dan lanjut. Sudah TP tadi yang sudah di kiri. Targetnya apa yang di kiri? Tapi harga sudah zoom ke bawah, nyungsep ke bawah. Ya wes, kita nggak entry continuation, kita nggak entry trend following. Trend following itu sangat mudah. Ketika Anda punya high kayak gini, dan di sini di breaknya ada zona yang jelas, yaitu yang bagus. Anda punya high
high or low kayak gini, high or low tuh, ada banyak kayak gitu. Cuman nanti posisinya nggak seperti ini. Tuh ada dua. Kalau Anda mau mengadopsi konsep tren, tentu tergantung Anda apa nggodoknya nanti. Ada garis ya. Loh, ini kok meneng-meneng candle besar, candle panjang ini kok bisa menghentikan ini. Ini kalau kita tarik garis ke sini, seret. Oh, why? Ada apa di sini? Apakah ada order tersembunyi? Nah, itu orang-orang biasanya nggak tahu. Orang-orang nggak tahu ada apa di sini. So, di dalam candle ini Marubozu, candle panjang kayak gini, itu ada tempat-tempat tersembunyi. Coba ke time frame yang lebih kecil, bam, H1. Look di sini. Ada drop, base, harga turun, seimbang, kecil-kecil retrace, lalu drop. Di sini ada keseimbangan. Kurang lebih di situ. Let's draw it, sir. Oke. Ini yang dulu ditandai di sini ya. Oke. Bam. Bagi Anda yang bukan price action, yuk mungkin ada dua dari Anda yang tahu opportunity ini, yang pakai price action ya. Saya nggak tahu kalau ini ada strategi indikator yang bisa entry seperti ini. Well, saya nggak entry. Planning saya sudah cukup di tahun ini. So, goal mau kemana? Seperti yang Anda tahu, goal momentumnya kelihatan naik. Tapi dihajar oleh ini ke bawah. Oke. Dihajar dari atas, nyungsep di sini, lalu lanjut ke atas. So, apa yang perlu kita concern dari Go? Kalau kita lihat, nih, in here, pertama kita kasih garis. Ini resisten. Resisten. Kita punya demand. Dan demand itu di break. Garis yang ini. Yang bawah kita punya support. Ini di break sampai sini, lalu dia return sampai sini. Oke, we got it. Reject sini, dan ini broken. Candle besar ini sudah membreak ini. Probably. Nah, apakah akan terjadi tren reversal? Tren reversal di gold di time frame ini bisa jadi. Di mana? Kemungkinan di sini. Kemungkinan di sini. Oke.
Tuh. So, jika di sini entry, nah ada 2 buah SR yang mepet-mepet. First, harga bisa spike. Ke sini dia retrace, lalu dia ambil order di sini, lalu dia drop. Bisa jadi. SL yang paling aman itu di sini. SL yang paling aman di sini. Tuh. Nah, bagi yang modalnya cekak, kita tunggu dulu di area sini. So, untuk mengakali ini gimana? Ini kan kayak head and soldier. Soldier. First, kita punya 2 titik entry yang kemungkinan akan jadi reversal. 1, 2. Oke. Harga dari sini, bam. Kalau entry di sini, SL di sini, itu bagi Anda yang merasa kejauhan, Anda bisa kalau dia sudah broke, Anda bisa entry di sini. Kalau Anda mau entry langsung, ya udah di sini, SL di sini. Tuh. Kalau kemungkinan di sini akan reverse, Untuk target bagaimana? Untuk jika entry di sini, targetnya di mana? Bisa jadi target ini. Target kecil ya. Anda bisa take profit sebagian di sini. Dan di sini. Here it is. Tuh, cool. Nah, kok bisa di sini, Pak? Kok bisa di sini? Kok di sini juga akan jadi hambatan? Bagaimana piye? Lihat di sini ada dan boom. Kalau kita tarik, ini bisa jadi bahu kiri. Oke, sudah saya ngocehnya. Thank you.